Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen Nah, ini adalah realita dapur aku ketika aku nggak ngonten dan ketika Abi tidak ada di rumah, guys. Seperti ini berantakannya, sampai ada baby walker dan ya pokoknya macam-macam lah ya. Nah, hari ini tuh aku bakal bikin roti setengah kilo tepung yang bakal aku record karena tadi setengah kilo tepungnya udah aku bikin roti dan ini masih proofing. Nah, jadi seperti yang thumbnail kalian lihat, aku bakal bikin roti pandan isi mentega ya. Nah, tanpa berlama-lama ini mau aku timbang-menimbang karena ini tuh roti untuk acara di rumah mama aku dan kita sambil bersih-bersih dapur, guys. Oke, let's go. Ini tuh dapur benar-benar berantakan, tapi aku pengen fokus dulu bikin roti. Nah, ini kan aku bikinnya setengah kilo dulu, tapi setengah kilonya udah aku bikin nih, guys. Tuh, jadi ini tuh resepnya bakal sama, cuman bedanya di sini nanti aku tambahkan pasta pandan. Ini kita kerja cepet ya, guys, karena kuenya ini bakal dibawa ke rumah mama aku. Ada acara haulan ayah aku gitu. Nah, ini bowlnya juga masih sama dengan bowl yang tadi, masih ada apa namanya bekas tepungnya, nggak apa-apa. Timbangan aku mana ya? Astagfirullah. Ini tadi bekas ubay, kita timbang-timbang dulu baru nanti kita bereskan dapur. Tunggu bentar mic aku. Ini karena cepet-cepet ya, guys, jadi harus apa timbang menimbangnya duluan baru kita beresin dapur. Nah, di sini aku tidak menggunakan cakra biru karena ini mama aku yang kasih segitiga biru. Ini tadi setengah kilonya udah, dan ini setengah kilonya kita masukin aja langsung ke bowlnya ya. Kadang bisa lebih loh dari pabrik, bisa 1 kilo lebih, jadi biasanya masih ada sisa. Tunggu bentar, kita lihat. Bukan lebihan, tuh pokoknya ada lebih. Nah, ini 500 gram. Oke, ini bakal aku dekatkan kameranya. Ini mumpung Ubay tidur, guys, soalnya tadi rempong banget pas dia bangun. Masya Allah. Makanya aku nggak bisa ngerekam yang pas video tadi tuh, aku nggak bisa ngerekam karena dia benar-benar aktif. Oke, kita fokus ke sini ya. Ini benar-benar dapur berantakan, Masya Allah. Tuh ada semut. Nah, ini tepungnya setengah kilo, segitiga biru. Hari ini aku menggunakan segitiga biru aja. Kemudian pelembut roti 2 gram. Di sini kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. 2, 3, 4, 5. Di sini aku selalu menggunakan teknik all in one ya, guys. Jadi semua bahan itu masuk. Sama sekali tidak ada yang apa tuh namanya yang duluan, yang terakhir itu enggak ada. Nih, garam masuk. Habis itu mentega. Mana sih margarin aku ini? Nah, kemudian ini menteganya 60 gram. Ya. Tunggu bentar. Nih 60 gram. Makasih kakak. Ini kakak sambil aku suruh ayun ubay, guys. Biar ini cepat kerjaanku. Nah, habis itu ini kita tambahkan ragi dan air es. Oke, ini maafkan ya, cucianku benar-benar belum dicuci karena malam tadi tuh aku datang dari rumah mama itu jam 11 malam dan aku kecapean. Nah, ini ragi 6 gram, 6 sampai 7 gram.
Kemudian air esnya sebanyak 280 ml. Ya, 280 ml. Pokoknya jangan sampai 300, guys. Nih semuanya masuk. Tidak ada drama kita tunggu inilah tunggu itulah, nggak ada. Oke, ini langsung kita mixer, dan ini tanpa susu, tanpa telur ya. Bismillah. Nah, ini kita mixer sampai dia kalis ya. Astaga guys, lupa sama pasta pandan. Nih, mau aku masukin pasta pandan ya. Nih, aku masukin pasta pandan dulu. Nah, ini tuh kira-kira 1 sendok teh. 1 sendok teh aja. Oke, saatnya kita beberes dapur, guys. Nih, seperti ini. Ini tadi kita tambahkan pasta pandan ya, guys. Kemudian ini kita naikkan speednya. Sini aku naikkan jadi 6 ya. Tuh. Nah, ini tuh udah lumayan kalis, walaupun tidak kalis banget. Dan ini tuh karena ngajar waktu ya guys. Ini kita matikan aja. Nah, ini kita matikan dan ini kita angkat. Tuh warnanya cantik banget ya. Nah, ini bakal kita bulatkan. Kita lepas dulu deh. Nih, kita lepas dulu. Tunggu bentar ya. Nah, kita pindah ke sebelah sini. Ini tangan udah aku cuci. Kemudian ini kita tambahkan sedikit minyak goreng di telapak tangan. Nih, kemudian ini kita bulatkan ya guys. Nih, ini adonan setengah kilo jadinya segini. Dan ini kita hanya menggunakan segitiga biru ya. Nah, sebenarnya itu kayak belum terlalu kalis banget, tapi ini karena ngejar waktu ya. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting udah lumayan nyatu dia. Nah, dan ini minyak gorengnya kan membuat kita tidak lengket dengan si adonan, walaupun adonan ini tuh misalkan kebanyakan air. Nah, kalau ini pas ya. Nih, wangi banget si pandan. Ini kita diamkan atau kita roasting selama 30 menit ya. Ini tutup dari tempat kue juga. Oke, ini kita diamkan selama 30 menit. Mau bikin isiannya. Ini margarin aku jadikan satu aja guys. Ini tuh kayak khusus ini ya, sebenarnya khusus ngoles. Tapi karena ini pengen isiannya mentega. Nih, jadi isiannya itu, nih aduh semut di mana-mana, bekas gula. Mohon maaf ya. Nah, ini margarin kita tambahkan dengan gula pasir. Ini bener-bener sistem cepat guys aku bikinnya. Ini gula pasir secukupnya aja, aku nggak pakai taker-takeran. Menteganya pun nggak aku timbang-menimbang. Sebenarnya ini tuh kayak feeling aja ya. Nah, ini kita aduk sampai dia tercampur rata ya. Nah, soalnya kalau nanti isiannya cuman margarin doang, itu kayak hambar guys. Jadi perlu banget untuk ditambahkan mentega. Maksudnya gula pasir. Nih. Karena roti kita kan bukan coklat gitu kan isiannya. Kalau coklat kan manis, kalau mentega asin. Jadi harus ada ditambahkan sedikit gula biar balance. Nih, sudah cukup. Ini kita tambahkan ke plastik segitiga. Kita masukkan, maksudnya bukan ditambahkan. Ya Allah, ini karena pengen cepet-cepet nih.
Nah, ini kita ikat aja. Allahu Akbar. Ini guys, kalau bikin cepet-cepet dan di video tuh kayak gini. Makanya kalau aku bikin kue yang pas lagi cepet-cepet itu aku bener-bener sama sekali tidak ada niat untuk ngevideoin. Nah, ini kita ikat aja. Ya, aku gunting aja kali ya ujungnya biar anginnya keluar. Oke, sudah selesai dan ini aku mau panggang yang setengah kilo pertama dulu. Ini adalah roti yang setengah kilo sebelumnya, sebelum aku video kan aku udah bikin setengah kilo juga kan. Nah, ini kayak sisa adonannya. Nih ada 6 dan ini beratnya 25 gram satu buah ini. Ini karena yang di dalam oven yang besarnya belum matang dan yang ini tuh udah matang, ini yang duluan aku keluarkan. Nih, jadi nanti kita lihat ya 1 kilo itu dapatnya segimana. Nanti ada foto-fotonya lah ya. Oke guys, dan ini adalah yang ukuran besarnya. Tunggu bentar ya, aku kecilkan sedikit. Nah, tuh lagi makan roti. Nah, ini dia yang setengah kilo pertama aku bikin. Nah, ini barusan banget mateng dan langsung kita olesin sama margarin. Nah, jadi ini tadi tuh aku bener-bener nggak bisa merekam karena anak aku si Ubaidillah yang bayi itu bener-bener rempong banget guys. Dia pengennya di badan aja, jadi aku bikin ini tuh kayak sambil ngomongin anak tadi, makanya nggak bisa nge-record. Nah, ini mumpung dia tidur, makanya yang setengah kilo yang pandan ini aku rekam buat kalian semua gitu loh. Nah, ini dia yang setengah kilo pertama. Ini mohon maaf aku nggak bisa cobain ya, karena ini tuh pengen dibawa ke rumah mama aku. Dan ini isinya coklat. Jadi satu butir ini tadi beratnya 25 gram. 25, ada yang 24, ada yang 26. Ya sekitar segitulah. Nih, ini sudah mateng. Dan setelah ini baru kita bulat-bulatin dan timbang si adonan pandan ya, karena ini udah setengah jam. Di sini seperti biasa untuk talenannya aku menggunakan tutup dari box ini ya guys, karena ini kan plastik dan ini tadi bekas aku ngadon juga, jadi lumayan agak kotor kena bekas adonan tadi, tapi nggak apa-apa karena itu adonan bersih juga ya kan. Nah, di sini kita timbang dulu adonan si pandan ini. Tuh, adonannya cantik banget, Masya Allah. Ini dulu tangan aku sedikit, ini sudah dicuci ya guys, dengan minyak goreng sedikit aja. Kemudian ini kita keluarkan. Bagus banget kan adonannya. Nah, di sini aku timbangnya sama dengan yang tadi, 25 gram. Ini kita kempiskan dulu, baru kita timbang-timbang. Ini scraper aku hilang entah kemana, makanya aku pakai gunting. Ini 26, pokoknya timbangannya 24, 25, 26 gitu-gitulah guys. Oke, ini mau aku potongin dulu sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai, aku bagi-bagi 24 gram, 25 gram, ya rata-rata segitulah ya beratnya. Kemudian ini kita bulatkan, kemudian ini kita rounding atau kita bulatkan seperti ini, kita taruh di talenan. Usahakan talenannya plastik ya, biar gampang. Kemudian tangan kita tuh hurufnya kayak C kayak gini, dan kita
bulatkan aja kayak gini tuh sampai dia benar-benar bulat. Tada. Nah ini kita lakukan sampai habis. Dan ini sudah selesai aku bulat-bulatkan. Ini kita istirahatkan selama 15 menit. Ya, nih. Ini tuh emang bekas adonan ya guys, jadi terlihat kotor. Padahal adonan dari roti juga ya kan. Nih kita istirahatkan 15 menit. Oke guys, dan ini sebenarnya belum ada 15 menit, cuman ini karena anak aku kayaknya bakal sebentar lagi bangun. Ini kayaknya 10 menitan aja. Pengen aku isi ya dengan mentega, dan ini loyangnya aku menggunakan loyang berapa nih? 10 kali 20. Ini sudah diolesin sama margarin. Oke, langsung aja ini kita proses sebelum anak aku bangun ya. Nih, dia kalau didiamkan 15 menit, dia kayak bakal ini, apa sih namanya? Melentur, gampang dibentuk gitu loh guys. Nah ini kita gepehkan aja seperti ini. Ini aku tambahkan dengan yang udah kita bikin tadi. Ini aku masukin kulkas tadi guys biar lebih kokoh, jadi gampang. Kalaunya basah lembek itu kayak agak belepotan banget nanti ya. Habis itu ini kita lebarkan, kita tutup kayak gini. Ini kita bentuknya agak memanjang kayak gini ya, beda dengan yang adonan pertama aku bikin tadi tuh. Nah habis itu ini kita susun di loyang seperti ini. Nah ini nanti nggak usah ada jarak, jadi kayak mepet biar nanti dia gendut jadinya. Ya ini kita lakukan sampai adonannya habis. Nah ini sudah selesai, aku membuat isian margarin, mengisinya. Nih ada 4 loyang, dan ini rata-rata isinya 9 ya. Ada 9, kemudian ini ada 9, tapi ini ada 10 guys. Kayak apa? Aku mepet-mepetin karena tertinggal satu adonan, jadi harus aku dempet-dempetin. Nah ini kita proofing dulu selama 1 jam. Nah ini tuh karena ini tuh nggak muat, bakal ditutup kayak gini ya kan. Jadi ini satu adonan mau aku taruh di bawah, lalu kita tutupin sama apa namanya nih, tutup sama ini dia box kue. Kemudian yang ini kita tutup seperti ini. Nah ini kita diamkan 1 jam, intinya sampai dia mengembang. Mungkin ini bakal lebih karena di luar lagi hujan guys. Nih ya, aku tunjukin. Nih di luar lagi hujan, alhamdulillah harinya hujan. Semoga malam ini cuacanya terang karena acara guys. Tuh hujan. Cabai kalau kena hujan tuh seger banget ya enggak sih? 1 jam lebih 15 menit. Nih menul-menul banget kan, Masya Allah. Nih by the way Ubay bangun guys. Tuh dia di sana. Tar. Nih jadi ini pengen aku panggang langsung aja tanpa ada taburan di atasnya. Dan ini kita panggang sampai matang. Ini by the way aku menggunakan oven tangkring ya guys. Jadi oven tangkringnya udah aku panasin selama 10 menit. Dan ini langsung aja kita masukkan ke oven tangkring. Ini nanti 2 rak. Nanti pas misalkan ini udah agak coklat, ini nanti dipindah ke bawah. Setelah itu yang di bawah nanti pindah ke atas. Aku nggak bisa videoin ya guys karena dekat oven itu panas kan, dan aku ini harus ini pegang si Ubay nih. Aduh. Soalnya aku ovennya di luar sini. Tuh nih aku cucianku juga banyak. Nih aku oven dulu ya. Oke guys, dan ini sudah matang. Tunggu aku ambil satu lagi. Dan kita alhamdulillah cantik banget. Nah ini
Aku sambil gendong ubay guys, by the way. Jadi rada-rada susah ya untuk tangan dua. Ini tangan satu aja aku ngerjainnya. Nah ini langsung aja kita olesin margarin pas panas-panas biar dia glowing. Dan dia kayak nggak cepat kering gitu loh, jadi kayak wajib banget untuk di olesin sama margarin. Ini aku nggak on cam ya guys, karena aku nggak pakai kerudung dan aku lagi gendong ubay itu rempong banget gitu loh kalau aku masuk kamera juga. Yang penting resepnya kan. Ini ubay lagi mainin mic by the way. Halo Oti Online, bilang halo. Cobain resep Ama ya. Tanpa telur, tanpa susu. Nah, ini 2 loyang sudah kita oles, sudah glowing, cantik. Dan 2 loyang lagi. Ini agak gelap ya, by the way, nggak apa-apa. Tapi kalau mama aku malah suka yang kayak gosong-gosong gini loh guys. Oke guys, ini sudah selesai. Dan sepertinya videonya aku closing aja ya, karena aku agak rempong dengan bayi aku. Nih, kelihatan nggak? Tuh, ada 4 roti sobek yang mirip roti sisir. Nah, ini kalian wajib recook ya, karena ini tuh bahannya cuma tepung doang sama air. Tuh. Jadi 1 kilo tepung dapatnya segini banyak. Enggak segini ya, maksudnya tuh yang sebelumnya tadi udah aku perlihatkan ke kalian. Yang sebelum 4 ini itu ada 1 loyang besar yang ada coklat itu. Kemudian yang setengah kilonya lagi yang pandan ini dapat 4 loyang tuh. Jadi banyak banget kan, 1 kilo itu dapatnya segini. Worth it banget kalau kalian kumpul sama keluarga. Oke lah, resepnya cukup sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys.